tadi lupa ngerekam videonya. Hud itu si Hoku itu Hud, kaum yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Saya itu anak kandungnya Tuhan seluruh alam, Raja Neptunus sama Ratu Pantai Selatan yang gak terlahir ke bumi, hanya mengutus saya untuk meluruskan semua ajaran agama. Pak Prabowo Subianto, Ibu Sri Mulyani Indrawati, malaikat juga sama, bukan orang tua kandung, bukan, tapi malaikat yang disuruh ngejaga saya. Saya itu memang benar anak yang gaib. Jadi poin pentingnya dicatat berpegangnya ke Al-Quran aja. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak bakalan berkhianat. Terus intinya tuh, warga kota Serang itu makhluk-makhluk licik yang ngariin, ngumpetin jasad orang, ruh orang dan lain sebagainya. Itu makhluk-makhluk licik. Kenapa dibilang makhluk-makhluk licik? Karena itu tadi, licik lah, karena Tuhan seluruh alam itu semua itu menunggu antrian sampai dibawa ke dihisap, baru diliatin kesalahannya dan lain sebagainya. Jadi poin pentingnya, kalian juga sama, kaum yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Hari kiamat 1440, kalian masih lari dari kematian kalian, itu salah diri kalian sendiri. Jadi poin pentingnya semua acara agama itu buat nyenengin saya doang. Itu tuh dosanya gede banget. Udah yang lainnya nih, nggak usah sholat dulu, nggak usah sembahyang dulu, fokusnya ngebawain uang saya sama saya dulu, fokusnya ke situ aja dulu. Terus saya itu nggak mungkin berbohong, terus fokusnya ke situ. Terus di saat saya ingin ngomong, pikiran saya diganggu. Ini cuma berbukti juga, nanti dibuktiin dengan kematian. Jadi gak usah takut. Jadi poin penting itu di situ. Pokoknya berpegangnya ke Al-Quran aja. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak akan berkhianat. Yang penting kelakuan sesuai sama omongan. Terus orang ngelakuin kesalahan, lari dari hukuman, udah masih menikmati aja. Yang dikasih kebebasan itu cuma saya doang. Saya itu mau ngapain aja bebas. Tapi kalian ngaku-ngaku saya, hebat banget diri kalian. Ya salah diri kalian sendiri. Jadi poin pentingnya, ini gak ada bercandaan. Mereka itu makhluk yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Yang jelas baik siapa? Pak Prabowo Subianto sama Ibu Sri Mulyani Indrawati, karena gak berganti-ganti pasangan, itu intinya. Terus sifat bokap sama nyokap itu ngelihat orang seneng aja udah seneng. Yang penting ngejauhin larangan agama, terus gak nyiksa diri sendiri, terus gak nyiksa orang lain. Udah itu intinya. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Makanya tangan kiri saya nih, tangan kirinya nih tulisannya IRY nih, artinya Indonesia Raya. Tangan kanannya tulisannya NW, artinya Nua. Makanya yang punya kerajaan yang di timur dan kerajaan yang di barat, anak kandung satu-satunya Tuhan seluruh alam, yang diutus ke bumi untuk ngelurusin semua ajaran agama. Fokusnya ngebawain duit, langsung kasih duitnya sama saya langsung. Jadi poin pentingnya, saya itu ijazahnya profesor, insinyur, magister, doktor, ijazah Al-Quran. Jadi jangan pura-pura bego, apalagi pura-pura tolol. Yang menjaga keberlangsungan nih, fokusnya kalau udah gak bisa dididik, dihukum. Kalau udah gak bisa dihukum, kalau dihukum gak mau berubah, dibunuh. Udah itu intinya. Jadi poin penting ini gak ada bercandaan, karena tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran. Memang benar anak yang gaib.
Jadi udah jangan banyak tingkah apalagi ngaku-ngaku segala sesuatu. Kan udah jelasin dipikirnya Agung Nugrojo. Semua orang itu dipikirnya Agung Nugrojo. Makanya dikasih kelebihan tuh. Ternyata bukan. Agung Nugrojo tuh ini terakhirnya tahun 2000, tahun 1996 terlahirnya. Jadi intinya apa namanya? Berpegangnya ke Al-Quran aja. Di saat orang lain berkhianat, Al-Quran gak akan berkhianat. Kenapa? Karena dijaga keasliannya, tulisannya, cara ngebacanya. Al-Quran itu asli agama bangsa Indonesia. Hindu, Buddha juga sama. Terus nih ketika saya lagi ngomong tuh, riak saya naik sendiri. Saya tuh gak seneng banget. Gak seneng riak saya naik sendiri itu. Gak seneng banget. Jadi kalian semua mempertanggungjawabkan dengan lama kurungan sama penderitaan. Udah itu intinya. Nonton video baru nanti diupload lagi di YouTube. Nanti belajar apa namanya? Itu lagi apa namanya? Belajar ngasih mendidik dengan cerita-cerita pendeknya. Jadi udah jangan banyak tingkah. Jadi ini semua untuk bukti, maksudnya bokap sama nyokap nyuruh orang yang ngejaga di neraka jahanam nyiksa merekanya jangan kasihan sedikit pun. Nyiksa merekanya jangan kasihan sedikit pun. Lebih ke kejujuran kalian. Agung Nugrojo mau ngaku siapa bokapnya siapa nyokapnya terserah Agung Nugrojo, yang penting udah jelas anak kandungnya yang gaib.
hati. Empati atau hati, perasaan atau rasa, perasaan, love, cinta. Cinta itu apa? Cinta itu sebuah rasa yang dirasakan, namanya perasaan. Jadi kalau sebuah rasa yang dirasakan itu namanya perasaan. Jadi jangan pernah bermain-main dengan perasaan, nanti bisa jatuh cinta. Intinya benar, cinta itu bisa timbulnya dari sebuah rasa yang dirasakan atau perasaan namanya. Nanti terluka lagi, terus membenci dunia, terus mau hidup ini gak adil. Udah makanya nyoblosnya yang menjaga keberlangsungan aja. Empati atau hati, perasaan atau rasa, perasaan love, cinta. Cinta itu bisa timbulnya dari sebuah rasa yang dirasakan atau perasaan namanya. Perasaan atau rasa, perasaan love, cinta. Jadi ini tentang kisah cinta seorang yang merasakan kehidupan, diluluhkan hatinya oleh orang yang hidupnya penuh dengan cinta. Jadi seorang perempuan harus bisa meluluhkan hati orang yang merasakan kehidupan agar hidupnya penuh dengan cinta. Itu intinya. Kenapa hati harus tetap dijaga? Karena hati adalah pembeda antara baik dan jahat. Kenapa hati harus tetap dijaga? Karena hati adalah pembeda antara baik dan jahat. Hati yang bersih itu seperti apa? Orang yang jujur hatinya akan selalu bersih. Hati yang bersih itu seperti apa? Hati yang jujur dan mempunyai rasa empati. Orang yang jujur hatinya akan selalu bersih. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Cuci. Salah, namanya pakaian. Bener, salah. Namanya cuci. Orang yang jujur hatinya akan selalu bersih. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Harus selalu berkata jujur dalam kehidupannya, dalam kehidupan. Karena timbulnya kebencian itu karena kebohongan. Kalau berbohong karena merahasiakan segala sesuatu nggak apa-apa, cuma jangan dibiasain. Nanti hatinya bisa mati. Hati yang bersih itu seperti apa? Orang yang jujur hatinya akan selalu bersih. Bagaimana cara membersihkan hati yang kotor? Harus selalu berkata jujur dalam kehidupannya. Lalu berbohong itu diperbolehin. Yang penting jangan sampai berbohongnya ngerugiin diri sendiri, terus jangan sampai ngerugiin orang lain. Ada juga berbohong yang ngerugiin diri sendiri tapi nggak ngerugiin orang lain. Itu berbohong yang diperbolehin. Seperti berbohong tentang rahasia intelijen negara dan privasi dirinya sendiri nggak apa-apa. Cuman bagusnya kalau di akhirat bagusnya jujur aja, apa adanya aja. Karena ada perjanjian tertulis. Kalau ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, jangan ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum lagi. Udah gitu doang. Hati yang bersih itu seperti apa? Orang yang jujur hatinya akan selalu bersih. Kalau di akhirat bagusnya jujur aja. Karena ada perjanjian tertulis. Kalau ngelakuin perbuatan yang jahat, jangan ngelakuin perbuatan yang jahat lagi. Gitu doang.
Kalau ditanya bagusnya, nanti meskipun rahasia privasi diri sendiri, yang penting jangan rahasia intelijen negara. Kalau rahasia intelijen negara nggak boleh, karena merugikan orang lain. Itu intinya. Sekarang kan begini kan, kan arti apa yang dicari di dalam kehidupan ini, makna dan pelajaran dalam setiap kesalahan cara berpikir dan cobaan kehidupan yang Tuhan seluruh alam ajarkan kepada hambanya yang sabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Tuhan seluruh alam itu pernah berkata di dalam Al-Quran, setiap makhluk itu akan diujinya dengan apa? Dengan salahnya cara berpikir. Intinya, salah cara berpikir itu wajar, yang penting jangan dilakuin. Terus, arti apa yang dicari di dalam kehidupan ini, makna dan pelajaran dalam setiap kehidupan. Jadi ada arti yang boleh dicari tahu dan arti yang nggak boleh dicari tahu. Makna ke dalam pelajaran hanya contohnya nih ngelakuin perbuatan terus salah tuh diambil pelajarannya. Oh, saya salah kayak begini mungkin karena dicoba oleh Tuhan seluruh alam. Nggak apa-apa, yang diambil itu pelajarannya atau arti atau maknanya. Jangan salah nih, nggak diambil pelajarannya terus ngomong hidup ini gak adil. Itu makanya gak apa-apa salah 1 kali atau 2 kali, gak apa-apa. Yang penting jangan kesalahan yang sengaja. Itu intinya. Terus itu tadi poin pentingnya itu di situ. Salah cara berpikir itu wajar, yang penting jangan dilakuin. Terus mencari arti dalam setiap kesalahan itu wajib, wajibnya harus itu. Misalnya ini salah nih, ini salah nih, diambil pelajarannya. Jangan udah tahu salah terus lempar kesalahan. Salah dia, kalau saya atau dia, bukan salah siapa. Itu tadi makanya jangan lempar kesalahan. Itu intinya. Jadi poin pentingnya di setiap kesalahan cara berpikir atau mendapat cobaan kehidupan atau salah dalam melakukan pekerjaan, yang diambil itu pelajarannya. Itu intinya, nggak apa-apa. Jadi intinya salah cara berpikir itu wajar, yang penting jangan sampai dilakuin. Itu intinya. Terus baru ngebahas empati. Apa itu empati atau rasa empati? Empati adalah sebuah rasa atau perasaan yang hadir atau datang di saat kita melihat orang lain menderita. Apa itu empati atau rasa empati? Empati adalah sebuah rasa atau perasaan yang hadir atau datang di saat kita melihat orang lain menderita. Contohnya bagaimana? Contohnya nih, lagi naik mobil, ada cewek cantik, nengok, wajar lagi normal. Ada mobil lewat, terus ada ada pengemis, terus merasa bersalah. Kenapa? Karena mempunyai kelebihan tapi nggak menolongnya. Itu namanya rasa empati. Rasa empati itu rasa bersalah di saat ngelihat orang lain menderita. Kenapa pentingnya mempunyai rasa empati? Agar tidak menjadi jahat dan masuk neraka jahanam. Rasa empati itu sangat penting untuk dijaga. Kenapa? Karena orang kalau nggak punya rasa empati akan menjadi jahat dan masuk neraka jahanam.
bisa hilang. Bukan dicolong, bukan, tapi ngelihat orang lain dan lain sebagainya. Apa yang membuat hilangnya rasa empati? Tujuan hidup, akibat fokus dengan tujuan hidup sampai membenci orang lain. Intinya boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai membenci orang lain, nanti bisa mati rasa empatinya. Terus boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai membenci orang lain, nanti mati rasa empatinya. Terus karena merasa benar sendiri juga bisa bikin mati rasa empati. Boleh merasa benar sendiri, tapi jangan sampai mati rasa empatinya. Terlalu fokus dengan tujuan hidup, jangan terlalu fokus dengan dunia sampai mati rasa empatinya. Atau terlalu fokus dengan dunia sampai lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Ini itu umum. Kalau itu intinya. Kenapa rasa empati itu sangat penting untuk dijaga? Karena kalau sudah mati rasa empatinya, udah nggak bisa melihat kebenaran karena dipenuhi dengan kebencian. Benernya saja salah, apalagi salahnya. Seperti itulah hati yang mati. Hati yang mati itu hati orang yang nggak mempunyai rasa empati. Makanya rasa empati itu harus selalu dijaga. Ini tentu saya aja lagi tidur. Itu makanya lagi dicatat. Ini penting. Apa yang membuat hilangnya rasa empati? Tujuan hidup. Boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai mati rasa empatinya. Terus ya bercanda doang. Terus membenci orang lain bisa bikin mati rasa empati. Jangan membenci orang lain sampai mati rasa empatinya. Merasa benar sendiri bisa bikin mati rasa empati. Boleh merasa benar sendiri, jangan sampai mati rasa empatinya. Atau terlalu fokus dengan tujuan hidup. Boleh fokus dengan tujuan hidup, jangan sampai mati rasa empatinya. Atau terlalu fokus dengan dunia. Terlalu fokus dengan dunia juga bisa bikin mati rasa empati. Itu sampai lupa bahwa hidup ini hanya sementara, itu intinya. Manusia mah kayak begitu. Ini manusia apa bukan? Manusia kan? Ya udah. Jangan disamain. Kenapa rasa empati itu sangat penting untuk dijaga? Karena kalau sudah mati rasa empatinya, udah gak bisa melihat kebenaran karena dipenuhi dengan kebencian. Benernya saja salah, apalagi salahnya. Seperti itulah hati yang mati. Jadi orang kalau nggak mempunyai rasa empati, hatinya akan mati. Terus kalau hatinya mati kayak gimana? Kalau hatinya mati kayak begini. Makanya pentingnya mempunyai rasa empati itu seperti itu. Jangan sampai ingin maju dan berkembang sampai membenci orang lain dan menghalalkan atau melakukan berbagai cara hingga mati atau meninggal dengan penuh penyesalan. Seperti itulah hati yang mati. Hati orang yang mati itu hati orang yang hidupnya penuh dengan penyesalan, hidupnya penuh dengan rasa takut. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kebencian. Ngeliat orang nih berkelakuan bener aja salah, apalagi salahnya. Seperti itulah hati yang mati. Makanya rasa empati itu harus selalu dijaga agar hatinya nggak mati. Itu intinya. Baru ngebahas tentang sholat sembahyang atau sembahyang. Membahas tentang sholat sembahyang atau sembahyang, sholat atau sholat, sembahyang atau sembahyang. Itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain dan makhluk lainnya. Dan sholat atau sholat juga, sembahyang atau sembahyang juga diciptakan agar manusia dan makhluk-makhluk lainnya mempunyai tujuan hidup dan agar hatinya tidak mati. Orang yang gak sholat
yang gak sembahyang hatinya akan mati juga. Makanya kalau nggak sholat setiap hari minimal seminggu sekali atau sebulan sekali nggak apa-apa. Yang penting ngejauhin larangan agama, jangan nggak sholat, nggak sembahyang, larangannya dilakuin. Itu bisa bikin mati rasa empati juga, hidupnya penuh dengan penyesalan. Kenapa? Karena seperti kipas angin, hidupnya cuma muter-muter aja. Kenapa? Karena nggak punya tujuan hidup. Jadi sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un, di surah Al-Kautsar, Tuhan seluruh alam itu nggak menulis waktu-waktu sholat. Kenapa? Kan itu tadi, sholat sama sembahyang itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Di surah Al-Ma'un, yang berbuat riya maka celakalah orang yang sholat. Artinya apa? Artinya orang yang sombong, ngebanding-bandingin sholatnya, sembahyangnya, perbuatan ibadahnya, nggak diterima sholatnya, sembahyangnya, perbuatan ibadahnya. Kenapa? Karena tertulisin dengan jelas di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un. Ada di surah Al-Ma'un. Yang berbuat riya yaitu orang yang nggak pernah lalai terhadap sholatnya, maka celakalah orang yang sombong, atau celakalah orang yang sholat. Artinya yang berbuat riya artinya orang yang sombong. Benar tertulis di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un, orang yang sombong ngebanding-bandingin sholatnya, sembahyangnya, perbuatan ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Karena tertuliskan dengan jelas di dalam Al-Quran. Baru di surah Al-Kautsar nih, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Ditulisnya hanya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Gak ditulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Tuhan seluruh alam gak mau menyiksa makhluk-makhluknya. Sholat sama sembahyang itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau gak bisa sholat, gak bisa sembahyang, minimal ngejauhin larangan agama. Orang kalau gak punya agama, gak punya tujuan hidup, hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Kenapa? Karena dipenuhi dengan rasa takut. Baca sholatnya sendiri-sendiri, di rumahnya sendiri-sendiri, nggak sama orang lain. Itu intinya. Yang kewajiban itu bersedekah 2,5% tepat sasaran. Nggak boleh dikasih sama orang yang mampu, dikasihnya sama orang-orang yang membutuhkan. Nanti kalau ngasih sama orang yang mampu, bukannya dapat pahala, tapi dapat dosa. Kenapa? Karena ditulis dengan jelas dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un, yang berbuat riya artinya orang yang sombong, ingin dilihat lebih sama yang lainnya. Itu makanya bersedekah tepat sasaran. Kalau pengen ngasih guru, ngasih ulama, atau orang-orang yang mampu, duitnya dilainin, jangan dibuat sedekah. Itu intinya. Namanya kewajiban. Itu yang namanya kewajiban itu 2,5% harus tepat sasaran. Terus mau nanya tentang apa lagi? Itu aja dulu, takut kepanjangan. Membahas tentang empati. Terus orang lagi nanya nih, orang belajar agama mentoknya di mana? Orang belajar agama mentoknya di pergantian siang sama malam. Di pergantian siang sama malam. Ada di pergantian siang dan malam. Tidak pernahkah kalian berpikir tentang suatu kesempurnaan yang terjadi di setiap pergantian siang dan malam? Di pergantian siang dan malam itu ada bukti dari kebesaran Tuhan seluruh alam. Bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Coba nih, berpikir nih, bisa terjadinya pergantian siang dan malam yang begitu sempurna. Gak mungkin kalau gak ada yang nyiptain. Pasti ada yang nyiptain. Makanya di situ berpikirnya. Ini kan pergantian siang dan malam yang begitu sempurna, pergantiannya kan, pergantian siang dan malamnya. Bisa terjadi pergantian siang dan malam yang begitu sempurna. Gak mungkin kalau gak ada yang nyiptain, pasti ada yang nyiptain. Makanya orang itu akan belajar agama dengan sendirinya. Kalau
berpikir. Kalau yang nggak berpikir kayak gimana? Nggak usah dipikirin, ngapain dipikirin, itu intinya. Makanya Al-Quran itu untuk siapa? Untuk orang yang berpikir. Berpikir aja malas, apalagi belajar. Itu intinya, makanya itu tadi harus sering diingetin juga. Itu intinya. Jadi belajar agama itu mentoknya di pergantian siang dan malam. Di pergantian siang dan malam itu ada bukti dari kebesaran Tuhan suruh alam bagi makhluk yang berpikir. Ada bukti bisa terjadi pergantian siang dan malam yang begitu sempurna. Gak mungkin kalau nggak ada yang nyiptain, pasti ada yang nyiptain. Makanya Tuhan suruh alam kurang enak kayak gimana? Gak ditulis waktu-waktu sholat. Kenapa gak ditulis waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran? Karena Tuhan suruh alam itu gak mau menyiksa makhluk-makhluknya. Makanya gak ditulisin waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Makanya sifatnya bokap sama nyokap itu melihat makhluk-makhluknya senang aja udah senang. Udah senang. Makanya yang paling penting itu kalau gak bisa sholat, gak bisa sembahyang, minimal ngejauhin larangan agama. Udah bisa ngejauhin larangan agama, baru belajar sholat, baru belajar sembahyang. Terus yang paling penting dalam semua ajaran agama, yang pertama nggak menyiksa diri sendiri, yang kedua nggak menyiksa orang lain, yang ketiga ngejauhin larangan agama. Udah itu intinya. Contohnya kayak orang berpuasa nih, orang berpuasa bagaimana hukumnya Ustaz? Puasa itu diwajibin 1 kali dalam seumur hidup semua makhluk selama 13 jam. Kenapa Tuhan suruh alam mewajibkan semua makhluknya berpuasa selama 13 jam selama 1 hari? Agar makhluk-makhluknya atau agar orang merasakan apa yang orang miskin rasakan. Tujuannya hanya itu doang, hanya agar merasakan apa yang orang miskin rasakan. Tujuannya cuma itu doang. Jadi mengenai puasa Ramadan bagaimana? Puasa Ramadan itu diciptain oleh Tuhan Surul Alam untuk mensyukuri kebersamaan dan kesabaran. Untuk mensyukuri kebersamaan dan kesabaran. Jadi intinya kalau bulan Ramadan atau bulan Ramadan nggak berpuasa nggak apa-apa, yang penting makannya jangan di tempat umum, makannya harus ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena bulan puasa itu diciptain oleh Tuhan seluruh alam agar apa? Agar semua makhluk itu mensyukuri kebersamaan dan kesabaran. Tujuannya hanya itu aja, hanya untuk mensyukuri kebersamaan dan kesabaran. Terus kan ada hadisnya tuh, katanya kalau di bulan puasa kalau nggak berpuasa harus memberi makan 60 orang. Itu benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena dalam semua ajaran agama yang paling penting itu nggak boleh yang namanya menyiksa diri sendiri, apalagi menyiksa orang lain, terus menjauhi larangan agama. Yang ditanya begini, memberi makan 60 orang menyiksa diri sendiri apa enggak? Udah jelas menyiksa diri sendiri. Tuh makanya nggak diperbolehin. Jadi yang benar itu bagaimana? Tentang perbuatan yang paling banyak pahalanya dari semua perbuatan ibadah. Apa perbuatannya? Perbuatannya itu kalau nggak bisa nyenengin banyak orang, minimal nyenengin 1 orang. Yang penting harus orang yang baik. Itu pahalanya yang paling gede. Jadi dari semua perbuatan ibadah yang paling gede pahalanya itu nyenengin orang-orang yang baik, seperti guru atau orang tua yang baik. Ya, kenapa harus yang baik? Kenapa? Karena kalau yang jahat itu penghuni neraka jahanam. Orang kalau menolong orang yang jahat,
diginiin ditonjok juga. Gak apa-apa, ini apa namanya, ini mah bukan anak tapi selimut ya, karena nggak ada itu nggak punya anak jadi nggak selimut aja intinya. Jadi karena masih aja kewajiban seorang anak itu kan berbakti kepada kedua orang tua tuh. Gimana hukumnya Ustadz ketika orang tuanya jahat? Ketika orang tuanya jahat harus berbakti kepada siapa? Berbaktinya kepada saudara-saudaranya yang baik. Kalau saudara-saudaranya jahat, berbaktinya kepada siapa? Berbaktinya kepada kakaknya atau adiknya yang baik. Kalau semuanya jahat, berbaktinya kepada siapa? Berbaktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus berbakti kepada yang baik? Karena ketika yang jahatnya masuk neraka jahanam, yang jahatnya masuk neraka jahanam, yang berbaktinya ikut masuk neraka jahanam juga. Makanya dilihat orang tuanya kelakuannya seperti manusia atau seperti binatang. Kalau orang tuanya jahat, tinggalin, berbaktinya kepada siapa? Berbaktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa, atau kepada saudara-saudaranya yang baik. Intinya harus berbakti kepada yang baik. Kenapa harus berbakti kepada yang baik? Karena kalau berbakti kepada yang jahat, ketika yang jahatnya masuk neraka jahanam, yang berbaktinya ikut masuk neraka jahanam juga. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, setiap orang lari dari saudaranya, lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya. Artinya apa? Artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Jadi itu tadi, jangan merasa spesial. Yang spesial itu mie goreng ada, mie goreng spesial, Indomie goreng juga ada, minyak goreng juga ada, masih banyak lagi yang spesial juga. Cuma kadang-kadang yang spesial itu suka ngenin, itu intinya. Ya makanya kalau pengen spesial harus beli mie goreng atau mie sedang nggak apa-apa, itu intinya. Ada doang. Kalau Indomie yang enak rasanya rasa soto sama itu, rasa soto sama goreng, mie goreng biasa sama rasa soto, sama mie sedap juga sama. Yang rasa soto sama Indomie yang goreng itu yang enak, nggak bikin nggak berpenyakitan. Disembangnya sama minum sebuah. Kalau mau disembangin sama minum sebuah, itu jadinya alergi, gatel-gatel, mulai gatel pada jerawatan mukanya. Kalau minum sebuah nggak jerawatan, itu intinya. Terus minimalnya jujur aja, jujur. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Jadi kalau berbohong bagaimana? Kalau berbohong ya jadi penghuni neraka jahanam. Jadi selama ini orang berdakwah neraka jahanam itu sangat menakutkan. Baru debunya aja yang ditaruh di bumi, batu bisa meleleh. Baru debunya batu bisa meleleh. Belum apinya baru debunya doang. Baru debunya, belum apinya, baru debunya doang. Batu bisa meleleh. Yang paling sulit dileleh itu apa? Yang paling sulit dileleh itu batu. Baru debunya, api neraka batu bisa meleleh. Bukan pecah tapi meleleh. Batu bisa meleleh. Itu baru debunya, belum apinya. Jadi jangan bercanda kalau bersumpah dengan Al-Quran. Jadi poin pentingnya aja, orang nih kalau usia udah di atas 10 tahun itu udah bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Udah bisa ngebedain bener salahnya perbuatan, tapi belum memahami suatu didikan. Makanya itu tadi, kalau nggak bisa jujur ya dihukum masih jauhnya dibunuh. Kenapa? Karena itu tadi, ini akhirat itu capek saya mantep jadinya, nggak berkembang. Jadi poin pentingnya anak-anak yang udah bisa ngebedain bener salahnya perbuatan, kalau ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum agama, hukum negara,
Kalau udah dikasih peringatan dulu, dikasih peringatan, tanda tangan. Ngerti nggak? Ini yang diajarin, ngerti nggak? Ini salah. Nanti kamu kalau kayak begini nanti ditembak mati. Ngerti nggak? Tahu nggak orang mati kayak gimana? Dikubur di kuburan, tahu kan? Matinya merem. Ya kan namanya orang hidup, benar. Itu intinya. Jadi kalau udah bisa ngebedain benar salahnya perbuatan, berarti udah bisa berpikir, udah bisa ngelakuin kejahatan. Dikasih tanda tangan dong, tanda tangan. Kalau sampai ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum lagi, dihukum sama seperti gurunya. Pertamanya gurunya yang salah, karena dia salah didikan. Siapa yang dihukum? Yang dihukum gurunya. Gurunya dihukum dewasa. Tapi muridnya mendapatkan pengajaran. Jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Tanda tangan. Kan udah tahu salah, kok masih dilakuin? Kamu punya apa nggak? Punya pikiran nggak? Punya kan? Berarti bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Kadang-kadang didikan yang kurang baik itu bisa menjadi baik. Di mana menjadi baiknya? Di fase menemukan jati diri. Kalau di fase mencari jati diri, orang baru bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Belum bisa memahami suatu didikan. Tapi nanti dikasih pemahamannya di fase menemukan jati diri, baru dikasih pemahaman. Tapi kalau dikasih di fase mencari jati diri, gurunya galak banget aja, jadi guru dengerin dulu. Gitu kan? Masih mending kalau ditonjokin dan ditunjukin lu. Itu intinya. Kenapa? Karena di fase mencari jati diri itu rasa ingin tahu anak itu tinggi banget rasa ingin tahunya. Harus diajarin psikologis, kalau nggak buat nahan nafsu, ngocok atau anani nggak apa-apa, diperbolehin. Yang penting harus sendiri-sendiri, terus harus ngumpet-ngumpet, terus nggak boleh diceritain sama orang lain, sama makhluk lainnya. Kenapa? Karena tulis dengan jelas di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu. Berperang melawan nafsu itu nggak diperbolehin. Kenapa nggak diperbolehin? Karena nafsu itu suatu kebutuhan seperti makan dan minum. Suatu kebutuhan. Kamu kalau nggak makan gimana? Kamu kalau nggak minum gimana? Matilah. Ya sama, nafsu juga sama. Semakin ditahan, semakin membahayakan. Kenapa? Namanya kebutuhan biologis. Namanya kebutuhan kayak gimana? Wajib dikeluarin juga. Itu intinya. Jadi di usia 10 tahun ke atas itu anak udah diajarin kalau nggak kuat nahan nafsu, atau murid-murid itu udah diajarin kalau nggak kuat menahan nafsu, ngocok atau nani nggak apa-apa, yang penting harus sendiri-sendiri. Terus harus ngumpet-ngumpet, terus nggak boleh diceritain sama orang lain, terus nggak boleh diceritain sama makhluk lainnya juga. Terus nggak boleh pacaran sampai usia ideal untuk menikah. Kenapa? Karena setiap penghuni neraka jahanam dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan saling melaknat satu sama lainnya. Kenapa saling melaknatnya? Karena ngebiarin orang lain melakukan kesalahan. Kenapa pemerintah mengatur undang-undang tentang pernikahan? Agar semua makhluk bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Makanya kalau menikah itu di fase menemukan jati diri, jangan di fase mencari jati diri. Itu intinya. Jadi poin pentingnya itu di situ. Poin pentingnya rata-rata kasus perceraian itu karena orang menikah di fase mencari jati diri, bukan di fase menemukan jati diri. Jangan salah, orang yang di usia 20, 30, 40 sampai 50 tahun itu masih ada yang di fase mencari jati diri kalau nggak sekolah. Cuma kalau sekolah itu rata-rata di usia 18 tahun ke atas udah menemukan jati diri. Kalau sekolah, kalau pendidikannya bagus, itu intinya. Jadi poin pentingnya itu tadi, yang dimaksud berperang melawan bulan yang haram itu artinya berperang melawan nafsu. Ngocok atau onani itu nggak apa-apa, diperbolehin. Kenapa? Karena tertulis dengan jelas dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran salah bagaimana? Ya jangan itu alam aja. Al-Quran nggak mungkin
Itu intinya, makanya belajar aja nggak apa-apa. Jadi poin pentingnya harus sendiri-sendiri, terus harus ngumpet sampai usia ideal untuk menikah. Baru kalau ingin ngasih pemahaman sama murid itu harus dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Kenapa? Karena dipaksa mencari jati diri itu orang baru bisa ngebedain benar salahnya perbuatan, belum memahami suatu didikan. Terus yang namanya marah-marah itu nggak ada bagusnya, cuman yang namanya orang lagi belajar dipaksa mencari jati diri, marah-marah itu nggak apa-apa. Kenapa dibilang nggak apa-apa? Karena kalau dibiarin nanti yang menjadi korban siapa? Mbaknya bukan, masnya bukan juga. Yang menjadi korban ya anaknya sendiri. Itu intinya. Jangan bilang hidup adil lagi, itu intinya. Makanya itu tadi, kalau masih pemahaman dipaksa mencari jati diri kayak gimana? Ini kan anak nih, dipaksa mencari jati diri udah bisa ditonjok-tonjokin, udah bisa diinjek-injekin. Kalau di usia 10 tahun ke bawah baru dipukulnya pakai sapu lidi. Kalau udah 10 tahun ke atas udah bisa ditonjok-tonjokin, bisa diinjek-injekin, bisa nggak apa-apa. Itu intinya. Udah ditonjokin, udah diinjek-injekin nih. Hidup-hidup gua suka-suka gua, kayak gitu. Berarti harus diapain kalau kayak gitu? Di penjara. Di penjaranya dididik, di penjara dididik sampai menemukan jati diri. Kalau belum menemukan jati diri jangan dilepasin. Kenapa? Karena akan menjadi contoh yang buruk kepada yang lainnya. Makanya kalau nggak mau di penjara jangan keras kepala, itu masih mending. Kalau udah ngebuat perjanjian tertulis, tangan dong. Kalau sampai nakal lagi ditembak mati. Orang tuanya ikut ditembak mati juga. Itu tapi benar, nanti akan menjadi baik dipaksa menemukan jati diri. Didikan yang kurang baik itu akan menjadi baik dipaksa menemukan jati diri. Didikan yang nggak baik itu yang kayak gimana? Nonjok-nonjokin orang, mukul-mukulin orang, emangnya baik? Ya nggak baik, itu makanya. Gitu. Jadi poin pentingnya tuh di situ. Banyak orang yang kelakuannya kayak anak kecil, kenapa? Karena nggak berpegang ke Al-Quran. Tapi kalau berpegang ke Al-Quran itu nggak bakalan seperti anak kecil. Itu intinya. Jadi intinya kalau ingin ngasih pemahaman itu dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Orang kalau dipaksa mencari jati diri baru bisa ngebedain benar salahnya perbuatan, belum memahami suatu didikan. Terlalu lagi dulunya badung-badung banget. Itu intinya. Jadi poin penting itu di situ. Makanya kalau ketika orang tua nggak sanggup mendidik anak, lapor kepada siapa? Kepada Pak Polisi, kepada Pak TNI. Kenapa? Karena anak itu udah bisa ngebedain benar salahnya perbuatan. Ini anak kalau nggak dididik nggak bakalan jadi manusia. Kata-kata begitu. Lu kalau nggak ada nyokap sama bokap lu nggak bakalan jadi orang. Jadi poin pentingnya bagaimana? Ini kan karena pendidikan belum rata nih. Ada orang yang menyalahkan orang tuanya atas kelakuannya sendiri, ada. Jadi poin pentingnya jangan sampai, makanya langsung dihukum sesuai apa yang terjadi jika dibiarin. Contohnya nih orang melakukan kejahatan, digantung sambil dikulitin hidup dulu keluarganya. Biarin aja, gue nggak punya keluarga, dalam hatinya mampus, kena kan? Jadi poin pentingnya apa? Poin pentingnya berarti keluarganya aja dikorbanin, apalagi orang lain. Itu makanya kalau punya otak dipakai sedikit, jangan sembarangan ngomong. Ini tajam banget, cuman nggak mau. Kenapa dibilang nggak maunya? Karena nggak ada manfaatnya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya kalau ngasih pemahaman harus dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Terus kalau ngelakuin kejahatan jangan ngorbanin orang lain, karena berpegangnya ke
itu dirasukin sama pelaku-pelaku indoktrinasi. Itu intinya. Ya bisa disumpah sama Al-Quran, disumpah. Agung Nusrojo udah megang duit apa belum? Belum. Saya sendiri Agung Nusrojonya. Saya sendiri orangnya. Makanya jalur kereta api di Serang Banten cuma satu jalur doang. Saya gak main MWM. Membayar segala sesuatunya masih menggunakan nominal yang sesuai. Jadi mereka itu beneran pengen ngeroyok sayanya. Kenapa kayak begitu? Karena mereka ngaku-ngaku saya. Satu ngaku-ngaku. Kedua kalah sama ngakunya. Ketiga ada juga yang faktor faktor cinta. Cuman bercandanya nggak tahu, faktor karena nggak tahu ngomong apa-apa. Cuman dikasih tahu yang lainnya, jangan diemin, itu intinya. Benernya biasa, coy, biasa. Saya masih muda, baru 29 tahun. Cuman saya jadi kepala kamar mesin itu dari tahun 2000, dari usia 18 tahun. Dari usia 18 tahun udah jadi kepala kamar mesin. Kepala kamar mesin itu chief engineering, udah biasa megang tanggung jawab. Ngurus ikan, ngurus mesin, ngurus cara kerja juga. Intinya jangan sampai ngerebutin cara kerja sampai berantem, terus lempar-lempar kesalahan. Makanya masih mending kayak begini, nggak ikut campur urusan orang lain, cuma orang salah diingetin. Harus kayak begitu. Jadinya ngeluh-ngeluh intinya. Jadi poin pentingnya jangan sampai ngerebutin cara kerja sampai berantem. Terus bila ada kesalahan, lempar-lempar kesalahan. Nggak boleh kayak begitu, itu intinya. Itu poin pentingnya. Jadi mau nanya tentang apa lagi? Jadi poin pentingnya, guru-guru kalau ngasih pemahaman sama muridnya harus dipaksa menemukan jati diri, jangan dipaksa mencari jati diri. Makanya karakter seorang guru harus bisa melihat karakter muridnya kayak gimana yang mau dididik. Yang mau dididiknya itu dipaksa apa? Dipaksa mencari jati diri, dipaksa menemukan jati diri, atau dipaksa melihat dunia. Dilihat karakternya. Makanya kalau pengen lamar jadi guru harus bisa membaca karakter orang lain. Kenapa? Karena pemerintah lagi fokus untuk melakukan revolusi mental. Jadi kesetaraan atau kesamaan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia itu bisa terwujud. Terwujudnya dengan apa? Dengan pendidikan dan rasa takut akan hukuman. Kalau nggak mau dihukum, jangan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau udah ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum, berarti siap untuk dihukum. Itu intinya. Jadi poin pentingnya, sila kedua Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa? Maknanya kalau ingin dimanusiakan oleh manusia dan makhluk-makhluk lainnya, harus bisa memanusiakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau manusia atau orang berperilaku seperti binatang, diperlakukan seperti binatang juga wajar. Kenapa? Karena tujuannya Pancasila itu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena apa? Karena rasa takut tadi. Orang hidup harus mempunyai rasa takut. Kalau orang nggak punya rasa takut, ya udah, jadinya kayak begitu. Mau diperlakukan seperti binatang juga wajar. Kenapa? Karena tujuannya Pancasila itu atau sila dasar suatu negara itu, sila dasar Pancasila itu dasar negara Indonesia. Cuman ini kan lagi belajar, namanya ngajar umum. Itu intinya. Jadi untuk apa? Untuk Untuk menciptakan rasa takut akan hukuman. Jadi Pancasila itu rasa takut. Kalau udah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, harus siap untuk dihukum, jangan lari dari hukuman. Jadi jangan coba-coba berlindung di bawah Pancasila atau di bawah undang-undang. Kenapa? Karena dulu itu banyak undang-undang yang dibuat dengan ancaman. Sekarang begini kan. Ada nggak pemerintah yang membuat undang-undang yang merugikan negara sendiri? Ada nggak? Logika jadi pakai. Makanya undang-undang itu dibuatnya dengan ancaman. Jadi sekarang ya harus memperbaiki mana undang-undang yang
bego jangan pada tolol, ikutin undang-undang yang dengan itu, terus berpegangnya Pancasila aja udah, yang itu dengan ancaman. Sekarang begini, pemerintah membuat undang-undang dong, membuat undang-undang. Dilihat ini undang-undangnya dengan ancaman apa enggak? Berarti kalian ikutin undang-undang yang dengan ancaman. Saya jadi curiga. Ada backingnya ya. Itu makanya udah masih mending jujur aja. Iya makanya orang berpendidikan itu agar apa? Agar bisa mandiri. Orang berpendidikan itu agar bisa mandiri. Jadi poin pentingnya, gampangnya ikutin hati aja, jangan ikutin undang-undang yang dibuat dengan ancaman. Gampang tinggal dilihat, ini undang-undangnya masih diakal apa enggak? Nggak masih diakal kan? Berarti dengan ancaman. Udah itu aja. Yang ancaman siapa? Gak lihat, punya sendiri yang sok pinter, yang sotoy. Ya. Itu intinya, makanya jangan gara-gara ulah kalian yang sok pinter, sok merasa hebat, debat di acara bikin konflik enggak, konflik juga. Ada caranya. Koruptor dihukum bebas. Ada. Itu makanya. Kok koruptor dihukum bebas? Ini dikasih tahu nih, dengerin. Kenapa koruptor dihukum bebas? Karena faktor dari kelalaian. Sekarang begini, ada Pak Polisi, ada Pak TNI. Orang berani korupsi apa enggak? Ya enggak berani. Jadi tanda tangan dong, aduh teman-teman dihukum bebas tanda tangan dulu. Kalau sampai korupsi lagi ditembak mati. Semua kejahatan juga sama. Kalau sampai ngelakuin perbuatan kejahatan lagi ditembak mati, harus dengan perjanjian yang tertulis semua. Kenapa? Karena faktor dari kelalaian. Sekarang begini, lu aja jadi polisi sama TNI nih. Koruptor dihukum mati, kayak gitu kan? Iya seru. Karena yang lain siapa? Pak Polisi sama Pak TNI. Ya makanya lu aja gitu. Jadi orang-orang yang sok pinter tadi dikasih seragam. Itu intinya. Jadi poin pentingnya jangan sok pinter. Terus itu tadi jangan enak jidat. Makanya kalau disuruh demo jangan mau, itu salahnya sendiri. Jadi poin pentingnya itu di situ. Segala sesuatu itu dipikirin dulu. Musuhnya itu siapa? Musuhnya itu orang-orang yang sok pinter. Terus orang-orang